Jenny, aku ingin mengakhiri hubungan kita. Taehyung baru saja mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah ingin Jenny dengar seumur hidup. Kenapa? Apa aku sudah berbuat kesalahan? Tanya Jenny dengan suara bergetar. Taehyung mengeleng pelan. Ia yakin Jenny tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Aku hanya tidak ingin kau menunggu lagi tanpa kepastian. Hanya tinggal 4-5 bulan lagi Jung Ye-eun akan melahirkan. Itu bukan waktu yang lama. Aku masih sanggup untuk menunggumu, ucap Jenny sudah memohon. Taehyung rasa dia sudah melakukan kesalahan besar saat dirinya meminta Ye-eun untuk berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang bahagia demi Ahyan dan Jiyoung. Gadis itu tampaknya akan berhasil membuktikan ucapannya, membuat Taehyung menangis saat hari perceraian mereka tiba. Karena sejak hari itu, Taehyung mulai memikirkan Ye-eun, menyadari jika istrinya tidak seburuk yang ia kira. Mari kita bicara dengan kepala dingin terlebih dahulu, ajak Jenny yang segera menggandeng tangan Taehyung untuk pergi menghirup udara segar di balkon. Tidak perlu, balas Taehyung menepis pelan tangan Jenny di sana. Gadis itu sudah memberikan tatapan tak percaya. Maaf Jenny ya, aku berkata seperti ini karena tidak bisa memastikan kapan aku dan Jung Ye-eun akan bercerai. Tatapan Jenny tampak menuntut penjelasan lebih banyak. Aku mengakui jika aku mulai tertarik pada sosok Ye-eun. Sampai di sini semuanya sudah cukup jelas. Jadi ini alasan sikap Taehyung yang perlahan mulai berubah sejak 1 bulan yang lalu. Tepatnya setelah mereka pergi ke gunung kala itu. Jenny mulai merasakan hubungan mereka semakin hari semakin terasa hambar. Kau yakin dengan keputusanmu ini? Apa kau akan hidup bahagia dengan Jung Ye-eun dan anak kalian kelak? Terakhir kali bicara mengenai perasaan masing-masing, Ye-eun tampaknya membenciku, jawab Taehyung. Jenny menghela nafas panjang, raut wajahnya sudah hampir menangis. Kim Taehyung, seorang wanita akan merasa sangat dihargai ketika tahu ada seorang laki-laki yang tengah memperjuangkannya. Kau harus memperjuangkan wanita yang telah kau pilih. Kau harus kembali mendapatkan hati dan kepercayaan Jung Ye-eun, buat dia kembali jatuh cinta padamu hingga tak ingin pergi meninggalkanmu dengan alasan perceraian. Taehyung tak pernah menyangka reaksi Jenny akan seperti ini. Sejujurnya aku merasa sangat sedih dengan berakhirnya hubungan kita ini, namun kebahagiaanmu jauh lebih penting bahkan daripada nyawaku sendiri. Kedepannya, jika Ye-eun tetap teguh pada pendiriannya untuk berpisah darimu, pintu hatiku masih terbuka lebar untuk menerimamu kembali. Datanglah kapan saja, bahkan ketika rambut kita sudah sama-sama memutih. Ye-eun yang tengah duduk di atas ranjang tampak mengernyit dan mengusap perutnya yang kini sudah berusia 5 bulan. Ada apa, perutmu sakit? Tanya Taehyung terlihat khawatir. Gadis itu menggeleng pelan. Tidak apa-apa, hanya merasa sedikit terkejut karena dia tiba-tiba saja bergerak. Apa itu terasa sakit? Taehyung kembali bertanya. Tidak, namun cukup membuatku terdiam beberapa saat sembari menikmati tubuh mungilnya yang seolah-olah tengah berputar-putar di dalam sana. Mungkin akan terasa sedikit sakit dan tidak nyaman saat usianya semakin bertambah, tapi dokter Huang bilang itu hal yang normal, jelas Ye-eun. Setelah penjelasan panjang yang Ye-eun berikan, Taehyung tak lagi bicara ataupun mengajukan pertanyaan lainnya. Jadi Ye-eun pikir mungkin saja Taehyung memang tak tertarik dengan pembicaraan mengenai calon bayinya. Kalau kau sudah mau pergi, tolong matikan lampunya. Aku akan pergi tidur sekarang, ucap Ye-eun yang sudah mengambil posisi membelakangi Taehyung di sana. Dia ingat dengan kebiasaan Taehyung yang rutin pergi mengunjungi Jenny setiap 2 atau 3 hari sekali. Sejak gadis itu mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Taehyung setelah kepulangan mereka dari gunung kala itu. Yeon panggil Taehyung yang sudah bisa Yeon tebak dia memang masih belum keluar dari kamar. Aku penasaran. Soal apa? Dia, balas Taehyung singkat yang saat ini sudah ikut bergabung di atas ranjang. Bolehkah aku menyentuhnya? Yeon diam tak menjawab. Dia mengerti dengan baik jika yang tengah Taehyung bicarakan adalah calon bayinya. Diamnya Yeon membuat Taehyung semakin datang mendekat. Tangan lelaki itu kini sudah menyentuh permukaan perut Yeon. Hanya gerakan lembut yang Taehyung berikan, terkesan hati-hati, namun efeknya sungguh luar biasa. Yeon merasa dadanya mulai berdesir menimbulkan sensasi geli yang menyenangkan. Dia tidak bergerak, koman Taehyung terdengar sangat dekat di telinga Yeon. Bahkan jarak di antara mereka tampaknya telah terhapus. Yeon bisa merasakan dada bidang suaminya itu kini sudah menempel di punggungnya. Coba kau gerakkan tanganmu sedikit ke bawah, ucap Yeon sembari menahan nafasnya, karena merasa gugup berada di jarak sedekat ini dengan Taehyung. Di mana? Di sini. Karena sudah berpindah, Taehyung tetap saja menempatkan tangannya di posisi yang salah. Bukan, Yeon meraih tangan Taehyung dengan gerakan kaku,
menggerakkan secara perlahan di atas permukaan perutnya sendiri. Di sini, agak sebelah kanan. Jika malam telah tiba, dia dominan bergerak di sebelah sini. Mereka terdiam beberapa saat untuk menunggu momen bayinya bergerak. Nah, baru saja, apa kau merasakannya? Seru Yan dengan antusias. Taehyung tambah ragu, yang barusan tadi itu. Iya, kau merasakannya juga kan? Entahlah, aku tak yakin. Itu hanya terasa seperti gerakan samar. Memang seperti itu, karena dia baru berusia 5 bulan. Nanti akan semakin terasa saat dia sudah tumbuh semakin besar, jelas YN. Taehyung mengangguk mengerti, kemudian beralih menarik tangannya dari permukaan perut YN. Aku sudah tidak sabar menunggu Jung Junior lahir. Dia adalah seorang bayi laki-laki yang kelak setelah dewasa akan melindungi ibunya. Laki-laki, Taehyung ketinggalan informasi. Hari ini dia tidak bisa mengantar YN pergi ke dokter kandungan, karena ada urusan pekerjaan. Iya, laki-laki. Saat Uma dan Sehun mengetahuinya, mereka tampak antusias sekali. Uma langsung menelpon apa, sementara Sehun sudah berencana akan membuat sebuah kamar dengan tema Power Ranger. Untuk apa Sehun melakukan hal itu? Tanya Taehyung, tampak tidak terima. Aku tidak tahu, tanyakan saja alasannya pada sahabatmu sendiri, balas YN. Lagi pula aku tidak suka tema Power Ranger. Aku akan mendesain kamar bayi dengan tema luar angkasa khusus untuk menyambut kedatangan Kim Junior. Ucap Taehyung yang membuat YN seketika terdiam. Akhir-akhir ini, karena selalu tidur di rumah, Taehyung mulai hafal dengan kebiasaan YN yang bangun cukup pagi, kemudian pergi jalan-jalan di halaman kediaman Kim sembari melihat beberapa tanaman bunga di sana. Dulu saat masih menginap di apartemen Jenny, agar tidak menimbulkan kecurigaan, YN selalu beralasan pada Jiyoung dan Ahyeon kalau Taehyung baru saja meninggalkan kediaman Kim sebut tadi untuk mencari makanan yang sedang YN idamkan. Dengan begitu, Taehyung tak akan kena marah saat dia pulang ke rumah. Selamat pagi, sahabat Taehyung dengan senyum cerah. Selamat pagi juga, balas YN meskipun dia merasa heran dengan kedatangan suaminya itu. Ahyeon tidak bisa menahan senyumnya melihat interaksi antara Taehyung dan YN di sana. Akhir-akhir ini kau sudah tidak pernah mengidam lagi ya? Buktinya Taehyung tidak pernah terlihat pulang pagi lagi, tanya Ahyeon. Iya Oma, mungkin karena sudah hampir 6 bulan, jadi mengidamnya sudah agak berkurang, balas YN dengan santai. Ahyeon mengaku mengerti. Teman sekali kau bangun pagi-pagi begini Taehyungi. Aku tak sengaja terbangun karena YN terlalu banyak bergerak saat hendak beranjak dari ranjang, balas Taehyung. YN segera merasa bersalah. Maaf, aku harus mencari posisi yang pas terlebih dahulu sebelum bangun. Apa kau merasa kesal karena perbuatan istrimu? Tanya Ahyeon sudah siap untuk mengomel panjang kalau saja Taehyung berani menyalahkan YN. Justru aku ingin mengatakan lain kali kalau kau kesusahan untuk bangun, katakan saja padaku, aku akan bantu, jawab Taehyung. Nah, memang seperti itu peran seorang suami, ucap Ahyeon senang. Mau jalan-jalan keluar sebentar denganku sembari menunggu waktu sarapan tiba, Taehyung menawarkan. Sudah ikut saja ya Ena, tita Ahyeon. Ini menjadi sesuatu yang baru bagi YN karena biasanya dia hanya jalan-jalan di sekitar taman kediaman Kim. Namun kini bisa menghirup udara segar di luar bersama dengan sang suami. Apa aku berjalan terlalu cepat? Kau bisa mengimbangi langkahku tidak? Tanya Taehyung. Ini kan olahraga ringan, bukan perlombaan. Jalannya bisa pelan sedikit tidak? Balas YN sebal. Baiklah, aku akan berjalan lebih pelan, ucap Taehyung menertawakan raut kesal sang istri. 1 menit kemudian, Kim Taehyung, kau mempercepat langkahmu lagi, putus YN. Berhentilah dan tunggu aku di situ. Baiklah, aku akan berhenti, cepatlah datang. Besok-besok kau tidak perlu pergi menemaniku jalan-jalan. Kau pikir mudah yang membawa perut kunci seperti ini? Omel YN dengan nafas yang sedikit ngos-ngosan. Sini, lelaki itu sudah menyodorkan tangannya. Biar aku gandeng tanganmu agar aku bisa menyamakan langkah kaki kita. Dengan gerakan kaku, YN membiarkan tangan Taehyung menyambutnya. Ada perasaan gugup saat tangan besar dan hangat milik Taehyung menggenggam erat tangannya di sana. Itu terasa canggung namun menyenangkan. Akhir-akhir ini aku lihat kau tidak pernah pergi ke apartemen Jenny lagi, ucap YN membuka obrolan. Aku sudah putus dengan Jenny. YN menutup mulutnya tak percaya. Kau mengambil sebuah keputusan dengan risiko besar. Apa Jenny akan baik-baik saja? Aku rasa begitu. Reaksi Jenny kala itu di luar ekspektasiku. Dia terlihat sangat tenang, bahkan mendoakan agar aku bisa hidup dengan bahagia.
Sebenarnya aku juga tengah kehilangan sesuatu, kumami Yen. Kehilangan apa? Taehyung balas bertanya. Ponselmu, tas, atau dompet, tepatnya. Bukan barang, melainkan seseorang. Oh Sehun, terakhir bertemu dengannya saat dia mengantarku pergi periksa kandungan kemarin. Kenapa? Kok kangen? Bukan seperti itu, aku hanya merasa tak enak saat aku sendirian jatuh dan terpuruk. Sehun selalu ada untuk menghiburku dan menuruti apapun itu kemauanku meskipun merepotkan. Aku belum sempat mengucapkan rasa terima kasihku dengan benar padanya. Aku sudah mencoba menghubunginya, namun nomor ponselnya sudah tidak aktif. Dia kecopetan 2 minggu yang lalu. Dia juga sibuk sekali akhir-akhir ini, ucap Taehyung. Tahu dari mana? Aku baru bertemu dengan Sehun 2 hari yang lalu, hanya sekedar minum bersama. Aku tidak mengizinkan dia untuk menyimpan nomor ponselmu, karena takut dia akan membuat masalah, jelas Taehyung. Aku kira hubungan persahabatan kalian sedang bermasalah, ternyata tidak juga ya, kumami Yen. Bukannya sahabat memang seperti itu, tidak jarang bertengkar namun dengan cepat akan segera berbaikan kembali. Kami jauh lebih dekat daripada yang kau kira. Sehun baik-baik saja, jadi kau tidak perlu merasa khawatir. Dia hanya sedang sibuk hingga tak ada waktu untuk bermain-main denganmu, jelas Taehyung panjang. Sudah 1 minggu ini Taehyung rutin menemani Yen jalan-jalan setiap pagi. Lelaki itu seolah-olah sudah melupakan sosok Jenny begitu saja. Entah apa yang sudah terjadi di antara mereka, Yen juga tak mengerti. Untuk saat ini dia hanya akan menikmati kebersamaannya dengan Taehyung saja. Tambahkan 5 kilogram lagi agar pas menjadi 10 kilogram. Taehyung sudah tertawa geli di sana. Kim Taehyung, berani-beraninya kau mengatai aku gendut. Jangan marah, itu kan memang kenyataannya. Balas Taehyung malah semakin bersemangat untuk menggoda sang istri. Ian yang sudah kesal mengejar langkah kaki panjang Taehyung memasuki halaman kediaman Kim dengan tenaga semampunya. Hei, tarik kembali kata-katamu itu. Ian menarik tudung hoodie warna hitam yang Taehyung kenakan, hingga lelaki itu terpaksa berhenti. Cunya lepaskan. Kau bisa membuatku mati tercekik, ucap Taehyung mendramatisir keadaan. Kalau aku benar-benar mati, nanti anak kita tidak akan punya ayah. Memangnya aku mau? Secara refleks Ian melepaskan Taehyung di sana. Ucapan Taehyung sukses membuatnya terkejut. Apa barusan itu sebuah penerimaan? Apa calon bayinya kini telah diakui dan diterima oleh ayah kandungnya sendiri? Kenapa melamun? Tanya Taehyung heran. Ayo segera masuk, apa dan Roma pasti sudah menunggu kita untuk sarapan bersama, ajak Taehyung. Iya, balas Ian singkat. Di ruang tamu ada Jiyong dan Ayong yang tampaknya sudah menunggu kedatangan mereka. Taehyung, duduklah sebentar, kami mau bicara, ucap Jiyong. Sementara Ayang di sana sudah menunjukkan rasa dia hampir menangis. Taehyung dan Ian sama-sama terkejut saat melihat ada satu orang lainnya yang turut hadir di sana. Entahlah apa yang sudah membawa Jenny datang ke kediaman Kim sepagi ini. Ada apa ini? Tanya Taehyung sembari menatap Jiyong dan Jenny secara bergantian. Duduk dulu, kita bicara baik-baik. Ian juga, tita Jiyong. Ini apa? Balas Ian segera menurut. Ayang sudah menangis di sana. Apa yang sudah kau lakukan Taehyungi? Apa dan Mama baru saja merasa bahagia melihat hubunganmu dan Yen yang semakin membaik. Tapi mengapa sekarang jadi begini? Oma, ada apa sebenarnya? Tanya Yen tak bisa lagi menutupi rasa penasarannya. Seperti diterbangkan ke langit ketujuh, kemudian dihembaskan kembali ke bumi. Harapan Yen yang sudah terlalu tinggi, seketika hancur tak tersisa. Setelah sekian lama, malam ini hujan kembali turun membasahi permukaan bumi dengan intensitas yang masih rendah. Jika dalam keadaan normal, Ian mungkin akan berjalan menuju arah jendela, menikmati suara rintihan hujan sembari menyesap segelas coklat panas. Namun sejak pagi, suasana kediaman Kim yang semula hangat kini berubah menjadi sedingin es. Taehyung menghela nafas, melihat Ian yang tengah tertidur lelap. Padahal hari masih belum terlalu malam. Dia ingin memeluk gadis itu meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Pengakuan Jenny tadi pagi masih membuat Taehyung syok, hingga ia tidak bisa memberikan penjelasan apapun kepada Yen karena dia sendiri juga sedang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Belum ada solusinya. Sementara Yen telah memutuskan untuk berhenti bicara pada Taehyung. Taehyung benar-benar merasa gusar, tidak mempercayai apa yang sudah terjadi.
Tanpa memperdulikan hujan yang sudah mulai turun dengan deras, Taehyung memutuskan untuk keluar dari kamar dan pergi menuju apartemen Jennie.